Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sabahal khair ya talamid, kaifa halukum? Insyaallah kullukum fi khairin wa kulluna fi khairin wa afiyah wassalamah, amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak bapak semua yang berbahagia, yang sedang di rumah, mudah-mudahan semuanya sudah mandi ya, sudah sarapan dan sudah minum susu, minum teh atau apa saja. Yang penting saat ini sudah bertenaga ya, segar dan siap untuk belajar. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran bab 7 atau ad-darsus sabi', yang beberapa minggu lalu kita sudah membahasnya sampai dengan bab al-hiwar dan pembahasan soal. Nah, kemudian ada latihan. Ya, Bapak sayangkan yang mengerjakan latihan masih banyak yang nilainya di bawah kelulusan ya. Nah, kenapa? Sebabnya ini indikasi karena tidak menyimak materi sampai tuntas. Ya, karena pembahasan soalnya sudah ada dan jawabannya sudah dijelaskan di dalam. Nah, kemudian hasil latihannya masih ada yang nol. Nah, ini berarti tidak menyimak materi dengan sungguh-sungguh ya. Karena insya Allah jika menyimak materi ini dengan sungguh-sungguh sampai tuntas, semuanya akan mudah. Karena bisa diulang-ulang sampai paham ya. Baik, itu saja pesan Bapak untuk kedepannya. Simak materi dan pahami dulu, baru mengerjakan latihan jika ada latihannya ya. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu al-qiraah ya. Al-qiraah yang ada buku paketnya di rumah bisa dibuka halaman 112 ya. Baik, di sini anak-anak Bapak diminta untuk lancar melafalkan teks tersebut ya. Teks ini kemudian mampu menerjemahkannya. Insyaallah nanti ada tugas prakteknya adalah merekam. Nanti kalau Bapak kasih tugas yang entah minggu depan ataupun hari ini, nanti insya Allah akan menjadi tugas praktek anak-anak Bapak, yaitu menerjemahkan. Jadi membaca dulu kemudian menerjemahkan langsung. Jadi misalnya al-utlatu fil qaryati, libur di kampung. Nah, misalnya berlibur di kampung. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dibaca dengan lancar dan menerjemahkannya ya. Panjang pendeknya harus jelas. Baik, kita mulai. Dipersiapkan saja nantinya. Perhatikan dengan sungguh-sungguh cara pelafalannya dan diulang-ulang sampai lancar mengucapkannya dan belajar memaknainya. Al-utlatu fil qaryati. Jadi judulnya al-utlah. Utlah itu adalah hari libur ya. Utlah, libur. Jadi liburan di kampung. Enak liburan di kampung ya. Jadi kalau liburan di kampung biasanya banyak binatang, hewan ya. Ada ayam. Jadi kalau kita pulang dari perantauan, pulang kampung, dipotongin ayam ya. Ayam kampung namanya. Ya, tentu sehat ya. Kenapa? Karena ayamnya tidak diobat. Ya, rindu kampung jadinya. Baik, al-utlatu fil qaryati. Jadi berlibur atau liburan di kampung ya, Korea. Baik, kita baca dulu yang panjang pendeknya, diperhatikan. Al-utlatu fil qaryati. Qadaitu yaumal utlati fil qaryati. Qadaitu yaumal utlati fil qaryati. Al-manadhiru fil qaryati jamilatun. Ini kalau tidak ada barisnya di awal,
Karena alif lam di awal tuh udah langsung di baris fathah ini ya. Jadi al bacanya. Al manadhiru fil qaryati jamilatun. Al manadhiru fil qaryati jamilatun. Ra'aitul mazra'ata wan nahra fil qaryati. Ra'aitul mazra'ata wan nahra fil qaryati. Ra'aitu, jadi kalau ini langsung nyambung ke lam ta'rif, alif lam ya. Jadi ra'aitul mazra'ata wan nahra fil qaryati. Fil qaryati, ini juga sama nyambung, ini juga nyambung ke nun ya. Wa ra'aitu aidon al jabala wal bustana. Wa ra'aitu aidon al jabala wal bustana. Lanjutkan dulu sampai selesai. Qadaitu yaumal uqlati fi syati'il bahri. Qadaitu yaumal uqlati fi syati'il bahri. Qadaitu yaumal uqlati fi syati'il bahri. Ra'aitul bahra was samaa was safinata fi syati'il bahri. Ra'aitul bahra was samaa was safinata fi syati'il bahri. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Ya. Itu perhatikan panjang pendeknya ya. Kalau sudah lancar bacanya boleh ya agak cepat. Al-utlatu fil qaryah. Qadaitu yaumal utlati fil qaryah. Al-manadhiru fil qaryati jamilah. Ra'aitul mazra'ata wan nahra fil qaryah. Wa ra'aitu aidan al-jabala wal bustan. Qadaitu yaumal utlati fi syati'il bahr. Ra'aitul bahra was samaa was safinata fi syati'il bahr. Asy-syamsu wal qamaru fis samaa. Itu kalau sudah nanti anak-anak lancar berlatih seperti itu bacanya ya. Baik, sekarang kita memaknai. Nah, jadi memaknai kalimat, jadi kita memahami teks ini dengan maknanya. Al-utlah tadi artinya adalah liburan atau berlibur, libur. Al-utlatu fil qaryah, jadi berlibur di kampung, ya, di desa. Qadaitu yaumal utlati fil qaryah. Qadaitu saya menunaikan artinya, atau saya mengisi bilang. Saya mengisi hari libur di desa atau di kampung. Qada itu saya menunaikan atau saya mengisi yauma hari al-utlah libur fil qaryah fi di al-qaryah desa. Jadi saya mengisi hari libur di desa. Ini fi'il madi ya, artinya sudah berlalu. Jadi saya ya menghabiskan waktu libur di desa. Al-manadhiru fil qaryati jamilah. Al-manadhiru artinya ini yang sudah kita pelajarinya sebelumnya. Al-manadhiru artinya adalah pemandangan. Pemandangan di desa itu indah. Itu enggak ada bahasa Arabnya itu, tapi di sini penerjemahannya ada itu ya, atau ini boleh itu. Jadi pemandangan di desa itu indah. Jamilatun artinya indah, cantik, mau apa namanya? Ganteng, bagus ya. Itu jadi banyak makna arti jamilah, artinya bagus, elok ya. Jadi pemandangan di desa itu indah. Ra'aitu saya melihat. Ini juga fi'il madi artinya sudah melihat ya. Jadi ra'aitu saya melihat al-mazra'ah, kebun atau sawah, wan nahra dan nahra sungai fil qaryati di desa. Jadi saya melihat kebun atau sawah dan sungai di desa atau di kampung. Wa ra'aitu dan saya melihat aidon juga, dan saya melihat juga al-jabala wal bustan, dan saya melihat juga gunung dan
kebun, ya. Bustan ini bisa diartikan kebun, bisa diartikan taman. Tapi yang tepat adalah kebun, ya. Mazra'ah identik dengan sawah. Jadi mazra'ah lebih kepada sawah, bustan, kebun. Jadi dan saya melihat juga, atau saya melihat, langsung ke sini terjemahannya boleh, gunung dan kebun juga boleh, atau dan saya melihat juga kebun dan gunung dan kebun. Jelas ya. Pada itu yaumal utlati fi syati'il bahri, saya mengisi hari libur di pantai. Syati'il bahri artinya tepi laut, ya. Syati'il bahri, syati tepi, bahar laut, tapi kita kenal dengan pantai. Jadi saya mengisi hari libur di pantai. Ra'aitul bahra, saya melihat al-bahra laut, wasama'a langit, wasafinata kapal, fi syati'il bahri. Alhamdulillah. Nah, jadi saya melihat laut, langit dan kapal di pantai, ya. Asyamsu wal qamaru fis sama, matahari dan bulan di langit. Jadi matahari dan bulan itu di langit. Asyamsu wal qamaru, asyamsu artinya matahari, qamar artinya bulan, wa artinya dan. Jadi matahari dan bulan itu di langit, ya. Jelas ya? Nah, baik. Sudah jelas, ini diulang-ulang dan anak-anak Bapak berlatih untuk menerjemahkannya, ya. Mudah-mudahan gampang dan mudah dipahami dan Allah mudahkan. Baik, di halaman 113 anak-anak Bapak buka latihan. Nah, ini nanti jangan lagi dikasih latihan masih juga ada yang nol, ya. Nah, ini udah Bapak terangkan cara menjawabnya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ya, ini ada 5 soal. Aina qadaita yaumal utlah. Jadi aina qadaita yaumal utlah. Ya, di mana kamu mengisi hari libur? Ayo, kemana tadi? Nah, coba kita lihat di atas. Nah, ini ada 2 tadi, ya. Ini boleh jawabannya. Qadaitu yaumal utlati fil qaryati. Jadi qadaitu yaumal utlati fil qaryati. Ini jawabannya. Ya. Karena aina itu artinya di mana, berarti menanyakan tempat. Ya, fil qaryah tadi, ya. Jadi di mana kamu mengisi hari libur? Jadi qadaitu yaumal utlah fil qaryah. Madza ra'aita fil qaryati? Apa yang sudah kamu lihat di desa? Nah, apa saja tadi yang sudah dilihat? Nah, boleh kita masukkan. Nah, ini boleh. Ra'aitul mazra'ata wan nahra fil qaryah. Ra'aitu, saya melihat mazra'ah, kebun atau sawah, dan sungai di desa. Ini jawabannya, ya. Madza ra'aita tadi, ya. Nah, madza ra'aita fi syati'il bahri? Apa yang sudah kamu lihat di laut, di pantai? Jadi di laut, di pantai tadi dia melihat apa? Nah, ra'aitul bahra. Nah, jadi ra'aitul bahra was samaa was safinah. Jadi saya melihat laut, langit dan kapal. Nah, ini dia. Madza ra'aita fis sama? Madza ra'aita fis sama? Apa yang kamu lihat di langit? Ya. Di langit apa yang kamu lihat? Kita lihat. Tadi apa dilihat? Wa ra'aitul jabala wal ra'aitul jabala, maaf. Ra'aitul asy-syamsa wal qamara fis sama. Nah, ini jadi ra'aitus syamsa wal qamara fis sama. Jadi jawabannya pakai ra'aitu, asy-syamsu jadi asy-syamsa, jadi ra'aitus syamsa wal qamara. Jadi qamaru jadi wal qamara fis samai. Nah, barisnya jangan salah, ya, karena jadi maf'ulun bih. Nah, jadi madza ra'aita fis sama? Ra'aitu fis samai, ra'aitus syamsa wal qamara fis samai. Ya, saya melihat
matahari dan bulan di langit. Madza ra'aita fil bustan? Apa yang kamu lihat di kebun? Kita lihat apa tadi di kebun? Nah, kalau di kebun tuh biasanya kita lihat adalah bisa ini ya, ra'aitul mazra'ata wan nahra, atau ra'aitul jabala wal bustan. Nah, ini kebun kalau identik dengan pohon. Nah, jadi kalau kita yang tepatnya adalah, kan ada bahasa Arabnya pohonnya, jadi ra'aitus syajarata. Nah, jadi kalau ini nggak ada di sini, jawabannya yang paling pas adalah kita jawab dengan ra'aitus syajarata. Nah, jadi saya melihat pohon, ya, bisa pohon fil bustan, di taman, apa di kebun, ya. Gunung juga boleh, kan di kebun ada gunung. Jadi ra'aitul jabala wasyajarata fil bustan. Ya, jadi itu kira-kira jawabannya. Jadi madza ra'aita fil bustan, ra'aitus syajarata fil bustan. Ya, bisa seperti itu aja. Baik. Ini adalah cara menjawab latihan yang berupa teks seperti ini, ya. Jadi kalau ada pertanyaan aina, ini pasti menyatakan tempat, ya. Kalau maza, ini biasa pertanyaan biasa, ya. Apa yang sudah kamu lihat di desa, apa yang sudah kamu lihat di pantai, apa yang sudah kamu lihat di langit, apa yang kamu lihat di kebun, nah seperti itu, ya. Tapi kalau aina, ini menanyakan tempat, jadi pasti harus ada tempatnya. Jadi aina qadaitu yaumul utlah, qadaitu yaumul utlati fil qaryati, seperti itu. Nah, latihan yang berikutnya adalah tulislah kembali mufradat di bawah ini. Nah, latihan yang seperti ini anak-anak Bapak berlatih mandiri, ya, di rumah. Nah, ini as-syamsu tulis lagi as, alif, lam, shin, mim, sin. Nah, ya, seperti itu. Diulang nih, 1, 2, 3, 4, 5. Dapatlah 5, ya. Jadi satu kata ini minimal 5 lah. Tulis, ikutin seperti ini supaya tulisan anak Bapak nanti bagus, ya. Nah, ini nanti diulang-ulang. Nah, ini juga al-qamaru, alif lam qaf mim ra, al-qamaru, tulis al-qamaru, dapatnya berapa lebih boleh, ya. Nah, yang penting makin lama banyak anak-anak Bapak menulisnya, semakin tentu bermanfaat, bagus tulisannya. Jadi as-sama'u, langit, tulis as-sama'u, dan al-jabalu, an-nahru. Nanti sambil menulis, keuntungan menulis itu, satu, pasti membaca, yang kedua, semakin kuat ingatan kita. Jadi kosakata yang sudah dihafalkan akan mudah diingat dan lama hilangnya. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti ada latihan, silahkan dikerjakan latihannya dengan teliti, ya. Mudah-mudahan yang sudah menyimak dengan tuntas sampai tuntas, insya Allah mudah dalam menyelesaikan tugas-tugas. Dan jangan lupa didukung channel Bapak ini agar lebih bermanfaat, dan kritik saran silahkan agar bisa lebih maju lagi, ya. Syukran ala ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi berikutnya.